Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Kembali lagi kita ya bertemu di semester 2. Nah, di semester 2 kali ini saya berharap semoga kalian semua masih tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Tingkatkan lagi belajarnya. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya juga, karena sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian sekolah. Nah, untuk materi matematika kali ini di semester 2 kita ada 2. Yang pertama itu ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu berarti berupa aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, nanti di materi ini kita akan membahas tentang itu ya. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu tentang peluang. Ya, tentang peluang kejadian. Nah, kita akan belajar tentang itu semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah pencacahan, yaitu bab ketiga. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam kaidah pencacahan kita akan belajar tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Oke, langsung saja. Nah, ini sebagai kompetensi dasar, yaitu 3.3, menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah. Yang selanjutnya ada 4.3, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi secara kontekstual. Nah, itu ya untuk kompetensi dasarnya dari bab kaidah pencacahan ini. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke materi. Yang pertama ada banyak kejadian suatu percobaan. Nah, secara umum setiap kita akan melakukan percobaan itu pasti akan mendapatkan hasil ya. Tapi hasil tersebut kadang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Oleh karena itu, dalam melakukan percobaan kita harus ada menduga hasilnya. Nah, kemungkinan terjadi seperti ini. Besok kayaknya akan terjadi hujan. Nah, itu kan belum tentu, masih ada kayaknya. Nah, sama dengan percobaan. Jadi kita harus mencari hasil atau menduga hasil yang kemungkinan terjadi. Nah, ini nanti ada contohnya. Biar kalian lebih paham lagi, kita langsung ke dalam permasalahan ya. Oke, ini ada suatu permasalahan. Andin mempunyai 3 buah baju berwarna merah, putih, dan hitam. Dia juga memiliki 2 buah celana berwarna hitam dan putih. Tentukan pasangan baju dan celana yang dapat dipakai oleh Andin. Nah, berarti ini kalian harus mencari pasangan-pasangannya, pasangan yang dipakai oleh Andin. Ya, berarti ada beberapa kemungkinan. Nah, ini ada kotak atau tabel. Di situ ada perwakilan baju dan celana. Yang baju itu ada merah, putih, dan hitam, dan celana ada hitam dan putih. Nah, kemudian dari tabel-tabel tersebut kita tarik pasangan baju dan celana. Baju merah berarti pasangannya dengan celana hitam. Jadi merah, hitam. Baju merah berpasangan dengan celana putih. Berarti merah, putih. Nah, kemudian baju putih, celana hitam, berarti putih, hitam. Baju putih, celana putih, berarti putih, putih. Kemudian selanjutnya untuk baju warna merah, celana warna untuk baju warna hitam, maka celana warna hitam, berarti hitam, hitam. Dan
baju warna hitam, celana warna putih. Berarti hitam, putih. Nah, kalau dilihat dari tabel tersebut, itu ada 6 cara pemakaian baju dan celana, yaitu merah hitam, merah putih, putih hitam, putih putih, hitam hitam, hitam putih. Berarti itu ada 6 ya, untuk pasangan baju yang dapat dipakai oleh Andin. Nah, berdasarkan tabel tersebut terdapat 6 variasi pasang baju dan celana. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, yaitu merah hitam, putih hitam, hitam hitam, merah putih, putih putih, dan hitam putih. Nah, dari contoh soal ini, semoga bisa kalian pahami dan kalian terapkan, karena pada dasarnya ini juga membutuhkan logika. Jadi logika kita juga main ya. Kemudian kalau misalkan ada soal yang lain, caranya seperti itu, bisa dibikin dengan tabel. Kemudian kita cocokkan satu-satunya. Nah, itu. Selain pengerjaan atau penyelesaiannya dengan tabel, bisa juga kalian kerjakan dengan diagram pohon. Nah, perhatikan diagram pohon berikut. Baju yang dipakai oleh Andin itu berwarna merah, putih, dan hitam. Sedangkan celananya hitam dan putih. Jadi kita juga bisa membuat seperti anak panah itu ya. Merah, pasangannya celananya bisa celana warna hitam atau celana warna putih. Kemudian pada baju putih, celananya bisa hitam, bisa putih. Pada baju hitam juga sama, celananya bisa hitam, bisa putih. Jadi ketika ditarik variasi, ya, merah dengan hitam berarti merah hitam, merah dengan putih berarti merah putih. Begitu pula untuk yang putih dan hitam. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa ajukan pertanyaan melalui WhatsApp pribadi ke saya atau bisa ditanyakan di grup ya. Nah, berdasarkan diagram pohon tersebut, terdapat 6 variasi pasang baju dan celana. Berarti kita ambil kesimpulannya ada di variasi, yaitu merah hitam, putih hitam, hitam hitam, merah putih, putih putih, hitam putih. Nah, jadi di dalam pengerjaan mencari kejadian suatu percobaan itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara tabel, yang kedua dengan diagram pohon. Nah, terserah kalian mau gunakan yang tabel atau yang pohon, itu sama saja. Kalian lebih mengerti yang mana, itu bisa kalian gunakan. Nah, kalau tadi ada banyaknya suatu kejadian atau suatu percobaan, kemudian kita pindah ke kaidah penjumlahan. Ini juga tidak terlepas dari sebuah peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara berbeda. Maksudnya gini, jika suatu peristiwa yang saling lepas di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya. Nah, itu misalkan gimana ya contohnya? Gini, misalkan di kelas 12 terdiri dari 24 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Nah, berarti kan itu ada dua cara yang berbeda ya, yaitu 24 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Nah, begitu. Kemudian misalkan satu orang diminta untuk mewakili kelasnya untuk mengikuti rapat OSIS. Nah, berapa banyak cara memilih wakil dari kelas tersebut? Nah, itu juga sama seperti tadi, suatu percobaan. Hanya kalau ini ada dua cara yang berbeda. Oke, untuk mempermudah dalam pengaplikasiannya, kita bisa perhatikan contoh soal berikut agar kalian lebih paham ya, maksudnya dalam kaidah penjumlahan itu seperti apa. Ini ada contoh soal tentang kaidah penjumlahan. Misalkan, Arya mempunyai 5 celana panjang dan 4 celana pendek. Pada saat akan bepergian, Arya memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek. Ada berapa pilihan yang
dapat dipakai oleh Arya. Nah, berarti kan itu ada dua cara ya. Yang cara pertama itu ada 5 celana panjang dan cara kedua ada 4 celana pendek. Oke, kita perhatikan untuk alternatif penyelesaiannya seperti apa sih? Yuk, langsung aja. Nah, ini ada alternatif penyelesaiannya. Banyak celana panjang yang dimiliki Arya ada 5. Berarti Arya dapat memilih salah satu ya. Berarti ada 5 celana panjang. Begitu pula yang 4. Nah, 4 celana pendek. Nah, oleh karena Arya hanya dapat memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek, berarti Arya itu hanya bisa memilih salah satu, mau panjang atau mau pendek. Kalau yang panjang itu ada 5 cara, yang pendek ada 4 cara. Berarti itu dijumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Berarti ada 9 cara Arya memilih memakai celana panjang atau celana pendek. Nah, dari cara soal kaidah penjumlahan, semoga bisa dipahami. Kalau misalkan memang ada yang merasa kesulitan atau belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke saya melalui Japri atau di WA group. Bagian mana yang belum jelas, nanti saya jelaskan kembali. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ketika kalian sudah bisa memahaminya, kalian bisa kerjakan tugas pertama ini. Ada 3 soal. Yang pertama itu sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Ini bisa menggunakan tabel ya tadi. Tabel uang dan tabel dadu. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu Inggit mempunyai 4 kebaya berwarna hijau, merah, kuning, dan biru. Kemudian Inggit juga mempunyai 2 tas, yaitu warna hitam dan putih. Nah, untuk soal nomor 2 ini gunakan dengan diagram pohon. Kemudian yang ketiga, Elsa mempunyai 15 buah bola bekel berwarna putih, 10 buah bola bekel berwarna hitam, dan 12 buah bekel berwarna biru. Tentukan berapa banyak cara yang bisa dipilih. Nah, berarti itu dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Oke. Tugas kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian difotokan dan kumpulkan melalui GC. Atau kalian bisa juga mengumpulkan secara offline. Silakan kalian tulis di kertas folio, kemudian kumpulkan di meja saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.